saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan malam GKPA penjernihan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Di dalam Kristus Yesus, terpujilah nama Tuhan. Amin. Nats firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini, yaitu dari Ibrani pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih
untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai tema kita adalah dewasa secara rohani. Ada saatnya seorang anak belajar berjalan sendiri. Ia tidak bisa digendong terus. Ia tidak bisa disuapi terus. Pertumbuhan adalah bagian alami dari kehidupan. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan rohani kita. Penulis kitab Ibrani dengan tegas menegur jemaat karena mereka tidak bertumbuh sesuai dengan waktu dan kesempatan yang sudah mereka miliki. Mereka masih membutuhkan susu, padahal sebenarnya mereka sudah bisa mencerna makanan yang keras. Ini bukan soal kurangnya pengetahuan, tetapi kurangnya kemampuan untuk melatih diri di dalam kebenaran. Kekristenan bukan hanya soal menerima kasih karunia, tetapi tanggung jawab untuk bertumbuh. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, tanggung jawab kita adalah bertumbuh secara dewasa di dalam iman. Kita dipanggil tidak hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk dibentuk dan diperlengkapi. Kedewasaan rohani tidak terjadi secara otomatis. Ia perlu disiplin, perlu pembelajaran, ketaatan, dan ketekunan untuk dibentuk, terutama melalui hal-hal yang tidak nyaman. Dalam hidup, kita tidak bisa lepas dari proses. Dalam kehidupan ini kita harus menjalani proses demi proses. Dan dalam proses itu kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang mengenal dan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang tidak kekanak-kanakan dalam iman, tetapi dewasa, bertumbuh dalam firman Tuhan, dan siap menjadi terang. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, ya Allah Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya mendengarkan firman itu,
Kami tidak membiarkan firman itu berlalu dari kehidupan kami, tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu berakar, bertumbuh, serta berbuah yang baik dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.